bersama bupati-bupati di sepanjang sungai yang mengarah ke Kudus. Jadi mulai hulu sampai hilir atau dari titik awal sungai itu sampai kemudian ke Kudus itu harus selesai. Di mana itu? Yaitu mulai dari Kudus, Pati, kemudian Gerobokan, ke atas lagi misalkan ya, sampai ya Bengawan Solo itulah. Karena itu kan juga runtutannya itu ke sana, ke Gerobokan dan sebagainya. Itu. Tetapi memang Bupati hari ini tidak sekedar kuat di ketokohan, tetapi bagaimana relasi yang luar biasa mulai dari provinsi sampai pusat, sampai DPR RI, itu harus punya. Kalau enggak punya, agak berat untuk menangani banjir, itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang jurnalis yang akan bisa memberi informasi apa-apa yang sedang terjadi di Kudus, yaitu Bapak Zainal Abidin. Beliau adalah pemimpin redaksi Jawa Pos Radar Kudus. Apa kabar, Mas Zainal? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang Sadono. Gimana kabarnya Pak Bambang Sadono ini? Sehat. Mas Zainal Abidin ini menyelesaikan S1 di UIN Wali Songo Semarang, kemudian berkarir di bidang jurnalistik dan saat ini menjadi pemimpin redaksi di Jawa Pos Radar Kudus. Nah, mungkin supaya lebih jelas walaupun singkat, Pak Zainal Abidin silahkan bercerita perjalanan karirnya menjadi wartawan sampai sekarang menjadi pimpinan redaksi Jawa Pos Radar Kudus. Silakan Pak Zainal. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono sudah diberi waktu untuk bergabung dengan Inspirasi Jateng ya ini ya, kalau tidak salah namanya. Oke, siap. Ya, saya bergabung di Radar Kudus sekitar akhir tahun 2009. Kemudian sekitar 4 tahun kemudian saya dipercaya menjadi Kepala Biro Jepara. Kepala Biro Jepara membawai sekitar 7 pegawai, 2 karyawan, 1 layout dan 1 admin. Dan itu biro pertama yang ada di Radar Kudus sebelum mendirikan di Biro Pati, Biro Rembang, kemudian Biro Gerobokan. Kemudian saya juga menyelesaikan S2 di UIN Wali Songo Semarang. Beberapa kali ngajar di beberapa kampus negeri dan swasta di Semarang dan Jepara, yang kemudian diangkat jadi redaktur dan kepala biro bersamaan hampir tahun sekitar 2014-an lah. Kemudian tahun 2017 kalau enggak 18 itu diangkat menjadi pimpinan redaksi di Jawa Pos Radar Kudus yang membawai 6 karisidenan, 1 karisidenan maksud saya, membawai 6 kabupaten mulai dari Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Gerobokan, dan Blora. Ya. Itu sekilas profil saya. Itu Pak Bambang. Baik, satu yang saya mau tanya dulu sebelumnya, jadi
radar Kudus itu juga terbit dalam bentuk cetak, Pak? Ya memang radar Kudus itu terbit awal tahun 2022 itu sebelum muncul radar Kudus itu bagian dari radar Semarang yang kemudian di tahun 2022 itu pecah, bukan pecah ya, Kudus dianggap mampu berdiri sendiri sehingga oleh Jawa Pos kemudian didirikan radar Kudus itu. Memang di Jawa Pos radar itu ada membawai Jateng, Jawa Timur dan Bali, dan kami bagian dari itu Pak Bambang. 2002 atau 2022? 2002, mohon maaf, 2002 ya mohon maaf, 2002 kami pisah, maksudnya kami berdiri sendiri, pisah dari radar Semarang gitu Pak Bambang Sadono. Nah, sekarang komposisinya seperti apa antara yang platform cetak dan yang digital? Komposisi secara cetak kami terbit Jawa Pos, kemudian ada kabel radar Kudus. Radar Kudus itu ada 8 halaman. Halaman 1 itu halaman utama yang kemudian berita-berita yang dianggap bagus oleh redaktur ditaruh di halaman utama. Kemudian halaman 2 yaitu komposisinya adalah Pati, 1 halaman, kemudian Jepara 1 halaman, kemudian Rembang 1 halaman, Blora 1 halaman, Gerobokan 1 halaman, kemudian terakhir di halaman 8 yaitu halaman Kudus, karena memang pembacanya memang paling besar yaitu Kudus, Pati, Rembang, Gerobokan, dan Jepara, dan seterusnya. Itu Pak Bambang. Ya, Komposisinya kalau seperti tren, itu. ya, Ya, trennya pembaca media cetak radar Kudus ini seperti apa, Pak? tren dalam artian kontennya atau jumlah pembacanya ya Pak ya. Jumlah pembacanya, ya. Ya, jumlah pembaca tentu mengalami koreksi yang luar biasa setelah munculnya gadget itu tentunya, tetapi nyatanya kami masih tetap bertahan hingga sekarang, dan kenyataannya mampu lah gitu ya, tetapi memang betul-betul koreksi yang luar biasa setelah adanya gadget ini. Memang saya melihat tidak hanya sekedar pengaruh gadget ya, tetapi karakter masyarakat Indonesia yang secara literasi itu memang rendah, Pak. Jadi tidak sekedar soal gadget, tetapi literasi, menurut saya literasi memang, karena saya pernah bertemu Maman Suherman itu mengatakan hanya 0, sekian% untuk pembaca literasi buku gitu kan. Karena ketika gadget juga banyak, ternyata tidak banyak yang kemudian membaca berita, lebih banyak medsos dan sebagainya gitu. Jadi itu sih Pak Bambang Sadono, nanti kemana-mana nanti. Nah, sekarang secara bisnis itu komposisinya seperti apa? Kalau dari dilihat dari segi income, antara yang secara bisnis komposisi income itu dari cetak dan dari digital gimana? Sekarang sudah lebih banyak mana? Ya, kalau jumlah secara rupiahnya itu tetap tinggi cetak, tetapi ketika jumlah nominalnya online itu tidak banyak juga, karena cetak itu secara apa ya, secara bisnis ada jelas lah kolom dan ukurannya jelas. Kalau online itu kan memang tidak jelas. Yang kedua kan online juga banyak menjamur gitu. Jadi sekarang apalagi banyak XX media yang kemudian mendirikan online yang itu tidak perlu modal banyak gitu kan. Tidak perlu banyak modal, itu tidak perlu percetakan ya, izin Menkumham, apalagi negara ini juga belum mengatur terkait dengan fungsi dari
terverifikasi Dewan Pers, dan itu juga sangat merugikan kami yang terverifikasi Dewan Pers. Hanya cukup di Menkumham misalkan seperti itu juga sangat berpengaruh gitu. Tetapi ya bagaimana lagi, kondisinya seperti itu. Ya, nanti siapa Pak Bambang Sadana juga akan memberikan inspirasi untuk menjaga kami media cetak, media online yang terverifikasi Dewan Pers misalnya. Iya, saya banyak berbicara dengan teman-teman dan saya juga sudah mengusulkan pada teman-teman di PBI supaya para pejuang-pejuang di edisi cetak ini diberi penghargaan karena ini luar biasa ini. Bukan hanya Iya, mempertahankan bisnis tapi mempertahankan tradisi tradisi membaca tadi luar saya biasa. pernah di Nah, sidang sekarang kita Dewan Pers loh, Pak. Saya pernah di sidang Dewan ya, Pers loh, Pak Bambang Sadono. oh gitu ya. Terkait Pak Bambang, terkait kampanye pemilu yang tayang di koran gitu kan. Oh, Saat itu saya kritik balik, bukan kritik ya, artinya memberikan ya, masukan kepada teman-teman ya, Dewan Pers. ya, Kalau di media sosial itu dibiarkan ya, uh, iklan yang kemudian luar biasa seperti itu, bagaimana kami di media cetak dan media web yang kemudian juga dibatasi secara pemberitaan, itu kan hmm, malah membunuh sendiri teman-teman wartawan gitu. Sementara juga secara ya, bisnis hari ini ya mohon maaf, jadi orang yang bekerja di dalam kaidah-kaidah jurnalistik, etika jurnalistik itu ya, malah dipagari, ya, tapi mereka yang tidak ya, bekerja di etika jurnalistik itu malah ya, ya mohon maaf, dalam artian mereka ya secara undang-undang ya, ITE memang tidak mengatur itu ya, tetapi ya, bagaimana mengatur itu juga perlu ya mungkin Pak Bambang Sadonio bisa ya, melakukan merangkuman lah ya, kemudian juga iya, menyelamatkan kami di web ya, maupun di mana ya. ini dicetak itu Baik, sih. itu memang kendalanya Dewan Pers itu kan tugasnya mengawasi media mainstream. Ya, media Iya. sosial tidak bisa dikendalikan oleh Dewan Iya. Pers. Mungkin negara Pak Baik, Bambang Sadono. ya. Sekarang kan sudah ada apa publisher right itu antara lain itu untuk Iya. melindungi teman-teman mainstream kan. Hmm. Nah, baik Pak Zainal Abidin, kita sekarang pindah karena Kudus juga akan mengadakan pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati. Sekarang sudah mulai ramai lah. Menurut sepengamatan radar Kudus, ini siapa saja yang sudah mulai muncul? Karena saya sayup-sayup sudah menangkap lewat medsos, tapi mungkin penjaringan yang lebih dekat lebih bisa memberi informasi yang mungkin lebih lengkap. Silakan. Iya. Eh, saya kira hampir sama lah Pak Bambang Ya, Sadono. Jadi memang ya, Kabupaten Kudus hari ini lumayan lebih declare-nya ya, lebih lebih dulu dibandingkan teman-teman yang ada di Pati hmm, dan hmm, sekitarnya, Kudus dan sekitarnya. Jadi di Kudus itu ada calon, beliau namanya Pak Mas An, itu yang memang sudah pernah ketemu dan memang ya, rencananya nyalon, walaupun memang hari ini beliau pilih menjadi anggota DPRD lagi, tetapi tetap info yang kami terima memang akan mencalonkan diri di K1 Kabupaten Kudus ya. ya, Itu Pak Mas An, beliau itu juga eh, calon yang periode sebelumnya juga nyalon gitu, tapi belum beruntung saat itu, dan periode ini akan kembali menyalonkan diri di kontestasi Pilgub Kabupaten ya, Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua ini ada info Mawahib. Ya, ya, Mawahib ini adalah adik, kalau nggak salah adik dari Nusron Wahid itu, Bambang Sadono. ya, Nah, betul ya Pak Bambang ya. Ini betul, kayaknya ya, ya, betul. juniornya Pak Bambang Sadono ini. Iya betul. Artinya Ya, artinya Pak Bambang Sadono itu lebih paham sebenarnya. ya.
Ya, Jadi itu tadi Pak Masan PDIP, Pak PDI. Mawahib Golkar. Nah, Ya, mungkin yang lain siapa lagi? Udah ada yang muncul apa belum? ya. Yang lain itu ada tokoh Pak Samani, itu ada Pak Samani itu Sekda Kabupaten Kudus yang mantan Sekda Kabupaten Kudus, periodenya Pak Hartopo yang hari ini sudah pindah di Kepala Perpusda Kabupaten Kudus. Itu infonya seperti itu dan memang yang sudah masuk ke meja redaksi secara declare di media massa ya tiga, yang kemudian ada lagi tokoh lain, ada misalkan dari Gerindra, itu namanya Mas Sulis Tio Utomo kalau tidak salah, atau Sulis, Mas Sulis. Kemudian ada lagi Mas Irwansyah itu juga kayaknya dari Golkar, kakaknya atau Mas Irwansyahnya itu yang kemudian ada calon wakil bupati yang yaitu Bu salah satu pengusaha di Kudus, Mbak Belinda. Belinda, dokter ini, seorang dokter yang putri dari salah satu pengusaha khusus di ya di Kudus, pemilik bus dan pemilik truk-truk besar ini pengusaha besar. Balionya juga sudah ada di beberapa titik dan di bawahnya juga ada sponsor selain dari nama busnya Berlian Jaya itu juga ada PU Haryanto kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya Oh, nanti kalau ya, 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 ya. ya. Nanti kita cek. Iya. Ya. Nah, kalau Pak Hartopo sendiri gimana, Pak? Pak Hartopo sampai saat ini belum ada deklarasi ya, walaupun memang sebelumnya santer nama Pak Hartopo, tetapi akhir-akhir ini hampir pasca pasca beliau tidak menjabat dari Bupati Kudus, nama beliau agak kurang kurang santer lah, artinya kurang santer. Tapi memang yang santer tadi yang saya sebutkan terutama tokoh Mawahib, kemudian Mas An dan Sam Ani itu tokoh-tokoh yang utama itu Pak Bambang Sadiono. Ya, Pak Zainal Abidin ini yang menarik kan calonnya kelihatan yang ingin kan jumlahnya banyak, termasuk Pak Hartopo masih mungkin masuk lagi. Bagaimana perebutan partai-partai pendukung? Karena saya lihat Golkar sendiri juga suaranya turun kalau nggak salah, sehingga mesti harus berkoalisi. Mana partai-partai yang sudah kelihatan mau mendukung siapa? Ya, eh, tak kira pasca capres ya, pemilihan presiden kemarin kayaknya juga berpengaruh di daerah. Jadi komposisi ini berpengaruh, misalkan PDI itu bisa mengusung secara sendiri ya. Kuncinya itu memang di PDI ini Pak Mas An. Yang kemudian partai-partai lainnya yaitu ada Gerindra, ada Golkar, dan itu memang setahu saya memang harus berkoalisi. Jadi petanya ya Pak Mas An bisa jadi PDI yang kemudian eh, apa Mas Mawahib itu Golkar, kemudian Pak Sam'ani dengan partai-partai yang mungkin kira-kira nanti harus berkoalisi gitu sih Mas. Nah, lalu saya menduga itu hanya tiga tiga itu sih Mas. Kalau Pak Hartopo saya belum melihat itu karena memang Pak Hartopo sendiri kan sudah keluar dari PDI setahu saya dan ketika mau kembali juga belum apakah ya sempat ada kalimat diterima ketika Mbak Puan itu ke Kudus ya, tetapi sampai saat ini kan juga calon terkuatnya juga Pak Mas An yang memang hari ini menjadi ketua DPC PDI dan apalagi PDI itu naik kursinya naik satu lah, itu menjadi dan salah satu karakter
PDI adalah memberikan apresiasi pada ketua DPC yang mampu menaikkan kursi. Bagaimana partai lainnya? Saya kira Golkar itu ya mungkin saja akan ke Mas Mawahib, apalagi uniknya Mawahib dan Nusron adalah, saya mengatakan Nusron karena memang ini kakak beradik. Jadi walaupun beliau itu di Golkar, tetapi beliau itu kan karakternya santri ya, santri. Karakternya santri dan eh, bukan karakter juga, Pak. Dekat mereka itu juga dengan santri. Dan apalagi Nusron hari ini, walaupun di Kudus itu kursinya Golkar itu kurang, tetapi secara DPR RI, Golkar kan kursinya luar biasa di Kudus, Demak, Jepara, dan itu tak kira tidak hal yang kemudian bisa dikesampingkan gitu. Jadi saya melihatnya ke sana, Mas. Jadi Golkar bisa jadi nanti koalisi dengan bahkan bisa koalisi dengan Gerindra gitu atau dengan PKB yang karakternya dekat gitu sih, Mas. Ya, baik. Nah, di Kudus itu juga apa ya, banyak pengusaha-pengusaha besar yang potensial. Apakah itu juga punya pengaruh terhadap calon-calon di pilkada? Ya, ya jelas Pak Bambang Hardono itu pengaruhnya luar biasa ya. Kita merujuk dalam pemilu tahun 2017 ya kalau tidak salah itu. Zamannya Pak, kontestasi antara Pak Mas An dengan Pak Tamsil, itu Pak Tamsil sendiri juga ya banyak yang tahu bahwa salah satunya pendukungnya adalah Pak Haryanto, misalkan PO Haryanto gitu kan. Ini juga kayaknya juga pengaruh, apalagi Belinda yang kemudian Belinda Birton itu kan juga pengusaha, itu kemungkinan juga akan uh, apa namanya pengaruhnya dari pemodal-pemodal di Jepara juga besar. Lalu kalau dengan tanya soal posisi rokok, pengusaha rokok, saya sendiri ini posisinya kemana saya kurang kurang tahu ya. Tapi kalau soal pilkada itu uh, sekelas rokok mungkin tidak banyak cawe-cawe, walaupun ya nanti menunggu saja sih. Jadi lebih banyak pengusaha lokal yang kemudian cawe-cawe. Kalau pilpres ya mungkin ada isu yang dulu yang kemudian isu ke pengusaha ini saja itu iya. Tapi kalau lokalan kayaknya saya melihat wait and see siapa yang nyalon dan bagaimana visi misi mereka. Jadi tidak sekedar nanti hari ini kan terus terang ada calon yang serius, ada yang calon yang kemudian hanya ngecek ombak gitu, Pak Bambang. Nah, begitu juga pengusaha ini. Pengusaha juga akan melihat WNHC, siapa calonnya. Kalau memang calonnya itu baik, visi misinya luar biasa, dia akan merapat. Tetapi ada beberapa pengusaha yang sudah mendeklarasikan bahwa saya ini. Contohnya lewat apa? Misalkan beberapa baliho itu sudah mencantumkan nama, itu kan bisa dilihat ya. Itu Pak Bambang Sadono. Iya, luar biasa. Nah, tadi kita bicara orang. Nah, sekarang mungkin bicara masalah. Artinya kan orang ini nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Sebenarnya apa masalah Kudus yang paling mendesak yang diharapkan bisa diselesaikan Bupati yang akan datang? Eh, Masalah Kudus yang akan datang yang harus diselesaikan ada beberapa hal. Pertama, saya prioritaskan yaitu soal banjir ya, Pak Bambang ya. Jadi Banjir ya. sejak zamannya Pak Mustafa sampai sekarang, bahkan saya ketika jadi wartawan sampai sekarang ya memang Kudus itu tidak terlepas banjir gitu. Hmm. Tetapi banjir itu ada skalanya besar sampai kecil dan Ya. yang paling parah itu memang sekitar tahun 2013-2014 itu sampai Pak Mustafa saat itu nguruk dengan kericak jalur Kudus ke Demak sampai kemudian sekarang itu bentuknya sangat tinggi.
Kemudian banjir tahun sekitar 2020 kemarin itu juga luar biasa, yang kemudian juga melumpuhkan, ya sempat lumpuh juga karena memang jalan utamanya kena banjir. Dan tahun ini delalah banjirnya ke Demak, sehingga kalimat saya adalah Hmm. terputusnya itu di Demak, bukan di Kudus. Kalau banjir sebelumnya itu kan rata-rata di Kudus. Dan faktornya adalah sama, faktor banjir Kudus ke Demak itu sama, yaitu tanggul. Nah, tahun-tahun Hmm. sebelumnya tanggul yang jebol itu kan Kudus. Kalau tahun ini kan Ya. ke Demak, sehingga airnya lebih banyak ke Demak, luar biasa itu. Ya. Dan apa namanya, tanggul itu kan tidak hanya itu, banyak di undaan di daerah Kudus bagian selatan itu banyak sungai, sehingga resistensi banjir itu juga sangat tinggi. Maksudnya potensi banjir itu sangat tinggi, dan itu masalah menaun. Nah, ini perlu Ya. kerjasama tidak hanya bupati kalau menurut saya. Bagaimana bupati mampu mengkoordinasi dengan baik bersama bupati-bupati di sepanjang sungai yang mengarah ke Kudus. Jadi mulai hulu sampai hilir, atau dari titik awal sungai itu sampai kemudian ke Kudus itu harus selesai. Di mana itu? Yaitu mulai dari Kudus, Pati, kemudian Hmm. Gerobokan, ke atas lagi misalkan ya, sampai ya Bengawan Solo itulah. Karena itu kan juga runtutannya itu ke sana, ke Gerobokan dan sebagainya. Nanti mohon maaf kalau saya salah sebut Ya. itu. Tetapi memang Bupati hari ini tidak sekedar kuat di ketokohan, tetapi bagaimana Ya. relasi yang luar biasa mulai dari provinsi sampai pusat sampai DPR RI Hmm. itu harus punya. Kalau enggak punya, agak berat untuk menangani banjir itu, Ya. Pak. Eh, saya teruskan atau ada mungkin? Ya. Silakan. Ya, Mungkin relasi itu karena pembiayaan ya yang dibutuhkan dari iya, pusat atau iya. provinsi. Mm-mm. Ah, ya. Ya, misalkan PJ, saya kemarin baru ketemu dengan PJ Bupati Kudus, yaitu Bapak M. Hasan Habibie. Itu baru saja menyelesaikan jembatan, salah satu jembatan di Kudus yang saat itu pembangunannya itu mangkrak hampir 13 tahun, dan rencananya tahun ini akan dibangun dengan desain yang sederhana. Jarak 13 tahun ini kan contoh bagaimana kemudian membangun hal yang kecil itu saja butuh relasi. Dan PJ Bupati Kudus belum lama ini ketemu dengan Menteri PUPR sehingga akan dibangun kan seperti itu sih, Pak. Itu kan salah satu relasi. Kemudian saya melihat misalkan Bupati Blora itu juga luar biasa pembangunan hari ini karena memang relasi. Hmm. Memang relasi, tidak sekedar Ya. mengandalkan APBD yang kemudian ya enggak cukup, enggak bakalan cukup. Ya. Nah, kan gitu, Ya. Pak. Nah, itu banjir yang selanjutnya. Ya, jadi Ya. hari ini itu Ya. bupati tidak hanya Ya. sosok bupati terkenal selesai, Ya. bukan, tetapi Ya. bagaimana dia juga punya relasi sampai ke tingkat pusat, dan relasi itu bisa untuk membangun daerah itu. Tinggal Ya. pinter-pinternya membawa program dari pusat sampai ke daerah, kan gitu, Pak Bambang Ladono. Ya. Iya. Pak Zainal Abidin, pertanyaan Ya. saya begini, itu kan Hmm. kalau orang-orang selevel Pak Zainal Abidin bisa membaca itu, Ya. apakah rakyat ketika mau memilih juga membaca itu? Ini kira-kira Bupati punya relasi apa enggak gitu? Gimana? Ya, kalau soal itu gini Pak Bambang Sadono, saya kemarin saya mengajar, bukan mengajar, saya mengisi salah satu seminar pendidikan politik di Jepara. Saya ngomong di depan anggota DPR, pendidikan politik bagi pemuda itu tidak diajarkan pada saat kuliah, tetapi diajarkan ketika SMP, SMA lah minimal, atau bahkan dari SMP. Jadi mereka karakter pendidikan politiknya tertata karena di usia 17 itu kan masih SMA kalau tidak salah. Sehingga ketika dia nyoblos tidak kagok. Oh, saya disuruh nyoblos, tetapi bagaimana caranya itu tidak diberi bekal, Pak Bambang Ladoni hari ini. Jadi gini Pak Bambang, ketika saya disuruh sholat balik itu artinya di usia 10-12 saya sudah diajari bahwa yang wajib syarat rukun sholat adalah salah satunya wudhu misalkan. Bacaannya ini.
Nah, bagaimana bisa saya kemudian usia 17 nggak pernah mengenyam pendidikan politik sudah disuruh nyoblos? Artinya saya ini juga sudah unek-unek ke Bapak Bambang Sadono. Kalau memang mohon maaf ya, jenengan kan pernah menjadi ketua DPD ya, maaf DPD ya Bapak ya. Saya pengen unek-unek kurikulum pendidikan politik itu seharusnya sudah diajarkan di SMP dan SMA karena dari pendidikan politik itu yang kemudian mengubah bangsa kita. Dari dibandingkan soal fisika, kimia yang ternyata dari sekian siswa yang kemudian menerjuni fisika, kimia itu hanya berapa persen kan gitu Pak Bambang. Tetapi faktanya, itulah itu kesana dengan Pak Bambang ya. Mohon maaf malah terlalu panjang ke topik lainnya. Tapi saya pernah menulis soal itu Pak Bambang Sadonyo. Ya, baik. Sekarang terakhir saya mau tanya begini. Eh, Kudus ini kan sebelumnya banyak bupati ya, beberapa hebat lah. Nah, ke depan tentu nggak boleh mundur. Jadi kalau bisa maju. Nah, apa yang bagus-bagus? Nilai-nilai yang ditinggalkan bupati yang dulu atau program atau mungkin cita-cita yang belum selesai yang itu menjadi bekal yang harus diteruskan oleh bupati yang akan datang. Ya, kalau kemudian bagaimana apa ya yang bisa ditinggalkan. Kalau saya mencontoh ya, karena memang saya mengalami ya, memang salah satu bupati Kudus dengan segala positif dan negatifnya, yang saat ini menurut saya cukup baik adalah eh, Pak Mustafa, Pak Mustafa. Karena memang saya pas awal jadi wartawan itu Pak Mustafa yang kemudian memang saya saya menangi lah, istilahnya menangi. Ya. Karena salah satunya adalah bagaimana tata pembangunan kota yang saya tahu sendiri itu tertata rapi, mulai dari pembangunan taman di belakang Gor Wergu itu, terus kemudian jalan jalan lingkar dan pembangunan infrastruktur itu saya akui luar biasa baik. Kemudian bagaimana cara bergaul, bagaimana ketegasan kepada birokrasi itu tak kira cukup baik ya. Itu Pak Mustafa. Tapi memang infrastrukturnya kuat. Saya melihat infrastrukturnya kuat. Jadi bahasanya gini, zamannya Pak Mustafa itu tidak ada jalan yang kemudian berlubang, itu tidak ada. Ada yang jok-jok itu muncul. Yang kedua, zamannya Pak Tamsil itu baik soal bagaimana beliau menggandeng para santri. Nah, ini nanti kalau saya lupa diingatkan Pak Bambang Sadono, mungkin di akhir nanti akan saya sampaikan. Jadi bagaimana Pak Tamsil itu menggandeng para santri, itu kelebihannya Pak Tamsil. Kesejahteraan di awal beliau memimpin itu juga dipikirkan lewat APBD, itu menurut saya luar biasa. Dan itu menegaskan bahwa Kudus adalah kota santri. Ya. Kota santri. Kalau Pak Hartopo itu kan memang satu paket dengan Pak Tamsil ya. Saya walaupun memang dalam perjalanannya itu ada hal yang memang ada kendala, karena apalagi Pak Hartopo juga di dalam kepemimpinannya juga secara penganggaran itu juga tidak efektif karena ada COVID. Ada COVID. Jadi saya tidak bisa menilai Pak Hartopo secara detail karena memang saat itu COVID di Kabupaten Kudus tahun 2020 itu luar biasa besar dan saat itu titik hitam. Jadi penganggaran secara keseluruhan itu masuk secara luar biasa masuk ke COVID, sehingga saya pun tidak bisa mengukur Pak Hartopo dengan bupati-bupati sebelumnya karena memang sebelumnya tidak ada COVID itu. Dan bagaimana Kudus kemudian harus dibangun, menurut saya menarik. Kudus itu terkenal santri ya. Saya dulu ketika SD sampai SMA pun mengenal Kudus itu santri, tetapi kenyataannya berbeda. Artinya gini, ternyata Kudus itu lebih beragam dibandingkan kita mengatakan Kudus itu santri. Kalau memang tokoh-tokoh santri dari Kudus itu iya luar biasa, tetapi Kudus itu tidak bisa dikatakan demikian karena Kudus itu sangat heterogen ya. Pak, ya heterogen ya kalau beragam itu ya. Ya.
Nah, heterogen gitu. Misalkan gini, ketika saya mengatakan Kudus santri, kenyataannya adalah PKB dan P3 juga secara kursi tidak besar-besar amat gitu kan. Ya. Ini kalau Pak Bambang Sadono meneliti lebih detail, kondisi berbeda dengan Jepara dan Rembang, di mana Jepara P3 itu suaranya luar biasa, hari ini 10 kursi, sementara Rembang juga hampir sama. Karena karakter santri Rembang dan Ya. karakter santri Rembang dan Jepara itu hampir sama, yaitu dari Mbah Maimun yang memang politisi, gurunya politisi lah dari P3 gitu kan. Kalau karakter santri dari Kudus itu tidak seperti itu. Dia agak dengan partai politik itu pun mungkin agak kurang, girohnya kurang ya. Jadi nyatanya hari ini pun yang menang adalah PDI. Jadi saya katakan Kudus itu ya Ya. sangat beragam karena memang lebih kotanya memang secara ramai, kota yang bermukim itu dibandingkan Ya. Jepara, kemudian Pati, kemudian Rembang, Blora itu banyak pendatang ya juga, banyak pendatang, Ya. pedagang, itu sih Pak Bambang Sadono. Jadi PR Ya. ke depan bagaimana Ya. santri dan lainnya itu harus bergabung untuk membangun Kudus. Idealnya Ya. seperti itu, Pak Bambang. Ya. Ya, baik. Itu kan karena Gus Jigang itu kan. Ya, Jadi kalau saya ngasih malah tapi pinter menambahi dagang. satu, Pak Bambang. Ya. Kalau saya Apa? nambahi tidak cukup Gus Jinggang sebenarnya, harus ada politik Ya. di situ. Jadi Ya. Gus Jinggang kan bagus ngaji dagang. Kalau saya boleh nambahi Ya. ini, semoga saja tidak Ya. diprotes. Ya. Ikut juga politik itu juga ikut karena bagusnya Kudus adalah bagusnya santri, bagusnya Kudus juga bagusnya non santri, misalkan seperti itu sih. Iya, jadi Gus Jigangpol. Gimana? Baik, Iya, Gus betul. Jigangpol, ya. Gus Ya. Jigampol. Baik, Oke. ya, baik Pak Pak Zainal. Terakhir, mungkin Pak Zainal masih ingin menyampaikan hal-hal yang dianggap penting. Monggo silakan. Apa ya? Ya, Ya. tadi saya sempat kepotong. Selain banjir, itu juga tata letak transportasi. Jadi Ya. lalu lintas, misalkan itu kan memang Kudus itu kan pusat dari mobil dari mulai Surabaya, Grobogan, Jepara itu kan bertemu di Kudus ya. Jadi transportasi lalu lintas itu juga harus diperbaiki juga menurut saya. Kemudian tata letak kota itu juga harus diperbaiki. Terus Pati Ayam itu kan punya potensi besar yang fosil-fosil itu juga perlu digarap, dan hari ini salah satu politisi dari DPR RI juga sedang menggarap itu. Ya. Harapannya juga sama sih. Kemudian saya berharap besar memang Mbah Asnawi itu juga nanti menjadi tokoh pahlawan yang dari Kudus sehingga Kudus dikenal oleh secara mengukuhkan diri sebagai kota santri gitu. Ya. Kemudian daerah tinggi yaitu sering longsor itu juga menjadi PR karena Muria hari ini adalah salah satu di antara daratan yang perlu diselamatkan, dan memang ada banyak CSR dari perusahaan-perusahaan di Kudus yang sudah menanam pohon, tetapi effortnya harus lebih nih dari pemerintah juga harus lebih, karena ketika Muria itu dibiarkan dibabat atau kemudian dibiarkan atau tidak terpantau, ya saya yakin banjir ini tidak akan terselesaikan gitu. Jadi banjir Ya. di Muria itu tidak hanya sekedar ke Kudus, tetapi juga ke Pati, ke Kudus, dan ke Jepara itu Pak. Dan Ya. muara sungainya itu ada yang ke Jepara, ada yang ke Kudus, ada yang ke Juwana dan sebagainya. Jadi eh, tak kira perlu tadi ya, Ya. hari ini atau periode ini Kudus butuh sosok yang memiliki visi misi jelas, tidak gerambyang, dan punya relasi yang luar biasa dari pusat untuk penyelaman Kudus, minimal dari banjir. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih sekali Mas atau Pak Zainal Abidin, pemimpin redaksi Jawa Pos Radar Kudus. Ternyata banyak sekali yang kita dapatkan, kecuali
calon-calon yang potensial untuk memimpin Kudus ke depan, juga masalah-masalah yang perlu dikerjakan sudah sangat banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang dikemukakan tadi terjawab dalam periode 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Zainal Abidin. Sukses Sama-sama selalu. Pak Mas, sukses. Sukses selalu Oke, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.